Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih belum ini. Anggun, Pak. Anggun, Gimana, Pak? Anggun, pengen Sudah semangat loh, Pak. Anggun. Oke, anak-anak, kita ulangi salamnya, dijawab yang kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak. Ya. Bapak sehat. Imam tanya bagaimana kabarnya anak-anak, jawabnya seperti ini. Alhamdulillah, iman di dada, berkah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu. Siap ya? Kita ya, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Wah, ini ngajar anak SMP kayak ngajar TK ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting ceria, yang penting semangat. Semangat, Pak. Untuk menumbuhkan cinta tanah air dan sekalian untuk menumbuhkan semangat kita, mari kita ucapkan dulu salam kemerdekaan. Imam ya, nanti anak-anak menjawab merdeka. Siap semuanya? Siap, Pak. Siap, Pak. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Oke, suara nih. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan basmalah, kemudian kita baca doa belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran Pak Imam mulai, Pak Imam ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Akrom, hadir tidak? Hadir. Oke, Anggun? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Belakang, Pak. Belakang. Belajar itu yang semangat ke blobokmu ke aduh Pak. Ihsan. Udah hadir Ihsan? Hadir Bapak. Hadir, alhamdulillah. Tuwina. Hadiroh, Tuti. Hadir, Pak. Hadir, Bapak hadir, ngarep dulu Pak gitu. Biasanya aku bolos nih pelajaran Pak Imam, alhamdulillah masuk terus. Alhamdulillah kan gini Pak. Iya. Ya itu Kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan didengarkan dan diperhatikan. Pagi hari ini kita akan belajar 2 sikap terpuji. Yang pertama adalah sikap di mana seseorang selalu menepati apa yang ia janjikan kepada orang lain. Artinya tidak ingkar janji.
Kemudian selalu berusaha menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian selalu dapat dipercaya. Pertanyaannya, sikap terpuji apakah itu? Coba, Eko. Eko mana Eko? Ya, Pak. Sikap terpuji apa itu Mas Eko? Menepati janji, tanggung jawab, dapat dipercaya. Itu sikap terpuji apa? Terpuji amanah. Amanah, Pak. Nah, wah, pinter banget ya Eko ini. Oke, sip Mas Eko. Nilainya 500. Wah, 500 murah ribu, kenapa? 500 rupiah. Engko tambah 2000 itu es teh Eko. Siap. Dua, diperhatikan lagi. Yang kedua, kita juga akan belajar sikap di mana seseorang selalu berkata benar sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sesungguhnya. Artinya orang tersebut tidak pernah bohong ataupun menipu orang lain. Nah, pertanyaannya sikap terpuji apakah itu? Razif, sik ngantuk kae Razif. Ayo dijawab Razif. Jujur, Pak, jujur, mboten ngapusi, jujur. Benar, jujur atau Sidik. berbohong. Nah, tujuan kita belajar dua sikap ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian jujur, amanah, serta contohnya. Kemudian mampu menganalisis dampak positif jujur dan amanah dalam kehidupan. Kemudian mampu menerapkan sikap jujur dan amanah dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu menjadi teladan dalam kejujuran dan amanah di lingkungan sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini anak-anak semuanya. Yang pertama ini, ada gambar apa ini? Tuina, gambar apa ini Tuin? Ini. Berapa ya, Pak? Halo Tuina. Gambar Gambar apa? nyontek itu, Pak, ya? Nyontek. Itu Tuina juga nyontek iki. Kan. Yang kedua, ini juga sama ada gambar. Ketiga, keempat, 2, 3, 4 ini adalah gambaran orang-orang yang sedang mencontek atau main curang di dalam ujian. Nah, untuk gambar ini nanti akan dibahas oleh kelompok satu itu ada Haidar, ada Andri, Ihsan. Silahkan dijelaskan sikap apa ini namanya mencontek itu merupakan perbuatan terpuji atau tercela. Kemudian dampak buruk dalam mencontek itu apa? Kemudian sikap yang butuhkan di dalam belajar atau di dalam ujian itu sikap. Silakan Andri Ehsan ini nanti didiskusikan. Kemudian ini adalah dua. Wow, ini ada orang ini golek pelem atau loncat dari dinding ini pakai. Halo pakai. Sebentar, Pak. Sebentar, saya di belakang. Loncat itu kayaknya, Pak. Bolos, Pak. Oh, bolos. Nah, ini Mbak Tuina apa Mbak Tuina? Itu jajan ya, Pak? Oh, Ya, merokok. tapi masih dalam waktu belajar. Berarti yang bolos iki Tuina iki. Saya enggak, Pak. Boleh bojo aja tukang bolos ya Tuina ya. Siap, Pak. Wayahe sinau, waktu tidur, ngobrol, gojek dan lain-lain. Belajar, Bagus, Pak. tidur. Wah, tidur. Wah, iki Eko iki. Nah, ini akan dibahas oleh kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ada Tuti,
ada Anggun, ada Darto, kemudian ada Rifki. Nah, silahkan kelompok 1, kelompok 2 ini bergabung menjadi satu, didiskusikan. Masih sama yang kelompok 2 ya. Ini mencem apa? Kemudian akibat membolos itu apa saja akibat buruknya. Kemudian di dalam belajar, di dalam sekolah, sikap apa yang kita butuhkan selain sikap jujur. Silahkan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sudah berdiskusi semua, nggih? Tuti, mana Tuti? Ya, Pak. Anggun. Ya, Pak. Mana Anggun? Diskusi belum, Gun, sama Tuti? Sudah, Gun? Pak. Sudah selesai diskusinya, Pak. Ya, enggak boleh gibah, apa meneh gibahi gurune ora oleh. Paling gibahin Pak Imam Dosa aja. gede. Heeh. Itu anak-anak kita bahas ya. Ya. Penjelasan pertama, Pak Imam mau tanya dulu. Mencontek tadi itu merupakan akhlak terpuji atau tercela? Coba Tercela. Akrom. Tercela. Oh, betul. Mencontek akhlak tercela. Kenapa? Sebab kita tidak jujur di dalam menjawab soal ataupun ujian. Kemudian akibat mencontek. Nah ini fakih iki sing gawe ini Ron. Oke. Siapa ke? Saya nggak pernah nirun, Pak. Malah Oh, ini, Pak. Oh, tapi melihat punya temannya. Oh iya. Itu apa nama Fakih? Gimana, Pak? Akibat mencontek. Dampak buruknya. Pak. Dimarahi Pak Guru dan Bu Guru. Oh, itu ya. Kalau ketahuan pasti dimarahin Bapak Ibu guru. Oke, nilainya jadi baik, Pak. Nilainya jadi baik, betul. Tapi tidak barokah. Nanti kalau nilainya nggak barokah, nggak bisa pinter kayak Pak Imam, ya. Pak Imam tuh dari dulu kalau ujian jawabnya jujur, tapi nilainya ya itu nggak usah dijelasin, ya. Jadi guru ya, Pak. Akibat mencontek, 1 tidak percaya diri, malas belajar, kemudian bodoh, nah, kemudian kegagalan, kemudian yang terakhir dosa jariah. Kemudian selanjutnya anak-anak, sikap jujur ini diperlukan di dalam belajar ataupun ujian ataupun ulangan. Maka di sini kita dapat mengetahui sikap jujur adalah kebiasaan berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Orang jujur tidak berbohong, tidak menyembunyikan fakta. Nah, sikap ini penting karena membangun kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian, duduk jujur di dalam belajar itu maksudnya apa? Ya berarti mengerjakan tugas dengan baik, ujian dan kegiatan belajar lainnya dengan usaha sendiri, tanpa mencontek ataupun berbohong. Kemudian anak-anak, apa sih manfaat dalam jujur dalam belajar? Ini manfaatnya. Mengetahui kemampuan diri, semangat belajar, pemahaman yang baik, mandiri, percaya diri, prestasi yang baik, karakter yang baik, tentunya sukses dunia akhirat. Nah, di sini akan bacakan ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang sikap jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ini perintahnya, wa qulu qaulan sadida. Dan katakanlah, berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Artinya kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk senantiasa berkata jujur. Kemudian penjelasan gambar yang kedua. Nah, membolos. Membolos itu termasuk akhlak baik atau buruk? Coba Razif.
Zif, Razif, aja turu Zif. Nggih, Mak. Pripun, Mak? Bolos itu akhlak terpuji atau tercela? Tercela, Mak. Nah, betul. Penting, Mak. Tercela banget. Fakih ya, ojo kulino Betul. bolos. Dosa ke. Kemudian di sini apa akibatnya? Maksudnya akibat membolos. Mas Fakih, apa akibat membolos? Akibat membolos. Bahagia. Wah, betul sekali. Bahagia. Karena enggak mikir. Mas Fakih membolos kemana, Mas Fakih? Cari cedol ya. Makanya pakai bolos terus, Pak. Cari pelut, Pak. Cari pelut. Panas Pak di kelas. Di kelasnya nggak ada kipas angin gitu loh Pak. Apa jadi saya Akibat membolos adalah kadang bolos. tertinggal Pelajaran. dan tidak bisa mengerjakan soal. Nah, ini penurunan prestasi pasti. Kemudian terakhir dampak negatif untuk masa depan. Karena selalu mengandalkan orang lain. Karena tidak percaya pada kemampuan diri. Kemudian, seorang siswa harus mempunyai sikap amanah di dalam belajar. Sebab ia belajar karena mandat atau amanah dari kedua orang tua. Kemudian amanah adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian amanah di dalam belajar. Apa itu amanah di dalam belajar? Gusmul. Mas Mul, Pripun, Pak? belajar itu apa, Mas Mul? Belajar ya berarti enggak menyia-nyiakan loh, kesempatan belajar. Itu Pak nggih. Wah ya. Sungguh-sungguh. Semangat. Ya, intinya itu ya anak-anak semuanya ya. Amanah di dalam belajar itu ya berarti tanggung jawab dalam belajar, harus serius, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Orang bolosan ya Gus ya, ojo kulino bolos. Oh, aku ramela-mela, Pakai, Pak. Pak. Pakai Pakai, tadi, Pak. Pak. Pakai tukang bolos, Pak. Aku ngerdudui dalane kan lho, Pak. Bolos iki. Saya rajin, Pak. Oh, pokok Agus, Mas Darto karo limau pakai mesti angger bolos bedong Welet, Pak. belut. Oke, anak-anak sekalian, apa sih manfaat dalam amanah di dalam belajar? Manfaatnya banyak. Akan bersungguh-sungguh dalam belajar, pemahaman yang baik dalam pelajaran, prestasi yang meningkat, tentunya masa depan yang baik. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sampai di sini ada yang bertanya? Silahkan. Pakai Mul, Akram bertanya yuk. Ada? Itu tangannya siapa aja, Pak? Itu, Pak? Boy, ini Itu tangan tangan saya mana, Pak? ini tangannya Andri. Tangannya Darto, Pak. Kirain tangannya Bapak itu yang itu. Oh, lagu nih. Oh. Kurangi Pak nilainya, Pak. Pak, Itu tanya tangannya Pak. Bapak. Itu tangan Pak Imam ya. Berarti semua sudah paham. Cuman golek welut. Saya nggak mau nanya. Nah, sikap jujur dan amanah adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Maka dengan jujur kita belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mengambil jalan pintas, dan dengan amanah kita menjaga tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita semua.
Tugasnya silahkan amati dan tulis kegiatan yang mencerminkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Belum semangat dulu nggih. Satu kayak anak TK biar semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Plak, 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 semangat. Semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya nanti jadi anak-anak yang soleh, solihah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses. Amin. Makasih, Pak. Makasih Pak. Sampai Alhamdulillah. Welute Pak Imam ya. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.